Aturan integritas dalam model relasional atau relational integrity rule. Untuk menjaga agar data yang disimpan dalam basis data model relasional tetap memiliki nilai integritas atau nilai kebenaran yang tinggi, maka ada beberapa aturan berikut. Aturan integritas domain atau domain integrity rule. Aturan ini menspesifikasikan himpunan nilai data yang berada di kolom dan menentukan apakah nilai nol diizinkan, memaksakan pemeriksaan validitas, dan membatasi tipe data, format, atau jangkauan nilai yang dimungkinkan di satu kolom. Saya beri contoh pada SQL Server. Saya buka tabel mahasiswa. Saya klik kanan, desain. Aturan domain, seperti contoh tadi, yang dimaksud adalah salah satunya adalah pengubahan data tipe. Pada contoh ini, ya, NIM pada kampus kita terdiri dari 10 karakter. Maka tipe data yang dipilih adalah nchar 10. nchar 10, sehingga nilai yang dimasukkan ke dalam atribut NIM akan terbatas 10 karakter saja. Ini salah satu contoh integritas domain. Nilai yang diizinkan pada satu kolom. Apakah nilai nol diizinkan? Contohnya di sini ada allow nulls, bisa kita aktifkan atau tidak, yang menentukan apakah nilai NIM diizinkan untuk memiliki nulls atau kosong. Bolehkah mahasiswa tidak memiliki NIM? Jawabannya tentu tidak, maka nulls tidak diizinkan. Atau misalnya jenis kelamin terbatas hanya pada satu karakter L atau P, karena contoh di sini adalah nchar 1. Bagaimana untuk memaksakan domain sehingga jenis kelamin hanya akan menerima L dan P saja? Saya beri contoh, klik kanan, kemudian pilih check constraint. Saya tambahkan satu check constraint dengan menekan tombol add. Terbuat satu CK mahasiswa. Kemudian ada expression di sini. Saya ketikkan jengkel sama dengan L or jengkel sama dengan P. Tentu Anda yang sudah belajar pemrograman mengerti maksudnya. Jenis kelamin adalah L atau jenis kelamin adalah P. Dan OK, close. Saya coba simpan. Tersimpan. Sekarang kita coba entrykan datanya. Edit. Top 200 row. Kita coba ubah misalnya salah satu data dari L menjadi W. Oke, di sini ada pesan yang memberikan informasi ada kesalahan pada CK mahasiswa tadi karena domainnya ya hanya terbatas L dan P. Baik, tidak bisa terima W. Itu contoh integritas domain. Aturan integritas entitas atau Entity Integrity Rule. Aturan ini memerlukan semua baris di kolom mempunyai unique identifier yang disebut primary key value.
Apakah nilai primary key dapat diubah atau apakah seluruh baris dapat dihapus bergantung pada level integritas yang diperlukan antara primary key dan tabel lain. Sederhananya, aturan kedua ini, integritas entitas, adalah memastikan bahwasanya setiap relasi atau tabel, pada contoh ini dosen, mahasiswa, prodi, memiliki apa yang disebut dengan primary key. Apakah kita sudah menentukan primary key pada setiap tabel ini? Seperti itu. Pada contohnya ini, prodi sudah ada primary key, ini tandanya, kunci kecil. Mahasiswa sudah, tapi di sini contohnya dosen belum. Ya, berarti relasi dosen belum memenuhi aturan integritas entitas. Tinggal kita buat ini sebagai kunci set primary key, maka relasi dosen telah memenuhi aturan integritas entitas. Secara sederhananya seperti itu. Baik. Aturan integritas referensial menjamin relationship antara primary key dan foreign key, primary key. Tabel yang diacu dan tabel yang mengacu ya selalu dijaga atau dipelihara. Nah, jadi ini integritas yang terakhir berbicara mengenai hubungan antara primary key dan foreign key. Tadi udah dijelaskan sebelumnya. Baik, pada contoh ini saya akan buat menggunakan diagram saja. Dosen dengan mahasiswa dengan prodi. Add. Close. Nah, saya berikan contoh. Pada saat ini, integritas referensial tidak diaktifkan antara mahasiswa dan prodi, antara primary key dan foreign key-nya. Pada contoh ini, tabel prodi, bisa kita atribut prodi pada relasi mahasiswa merupakan foreign key yang mengacu kepada tabel atau relasi prodi. Kita lihat datanya. Ini prodi. Lihat prodinya. Ini prodinya. Nah, bagaimana mengaktifkan integritas referensial? Klik kanan, relationship, hubungan. Tambahkan satu relationship. Kita lihat muncul garis di sini. Nah, lalu kita tentukan tabel yang menjadi primary key dan foreign key-nya. Lihat apa yang menjadi primary key. Kita akan menghubungkan prodi di relasi mahasiswa dengan ID di relasi prodi. Siapakah primary key-nya? ID, atribut ID pada relasi prodi. Lihat, maka primary key table, siapakah primary key-nya? Tabel primary key-nya adalah prodi. Prodi. Baik. Dan kuncinya, primary key-nya adalah atribut ID. Kemudian foreign key-nya adalah tabel atau relasi mahasiswa yang menjadi foreign key-nya adalah atribut prodi. Seperti ini. Tekan OK. Lihat garisnya berubah. Kunci mengacu kepada primary key dan
bentuk 8 baring ini mengacu kepada relasi yang memiliki foreign key. Close. Baik, ini untuk mengaktifkan integritas referensial. Sekarang kita simpan. Saya simpan. Di sini ada pesan yang menyatakan bahwasannya penyimpanan akan berefek kepada tabel. Saya tekan yes. Baik, jadi menyimpan ini, membuat diagram ini berefek pada desain tabel. Baik, sekarang kita coba apa yang dimaksud dengan menjaga hubungan antara primary key dan foreign key. Saya buka mahasiswanya, edit 200 row. Kemudian saya buka prodinya. Nah, di sini ada prodi SI. Baik, sekarang saya coba ubah SI menjadi TI. Kemudian saya pindahkan kursor untuk menyimpan. Berhasil tersimpan. Baik, kenapa berhasil? Karena TI terdaftar di relasi prodi. Sekarang saya coba ubah nilai ini menjadi satu nilai prodi yang tidak terdaftar di relasi prodi. Misalnya WA. Kita coba pindahkan kursor, menyimpan. Lihat ada jendela yang menginformasikan konflik kesalahan karena foreign key constraint FK mahasiswa prodi. Kenapa? Karena WA tidak terdaftar di relasi prodi. Kita kembalikan. Bagaimana dengan SK? Lihat SK ada. Kita coba SK. Saya pindahkan kursornya. Berhasil tersimpan karena SK terdaftar di sini. Baik, menjaga hubungan antara primary key dan foreign key itu pada dua sisi, bukan pada foreign key-nya saja, juga terjadi pada primary key-nya. Saya berikan contoh. Di sini sudah ada SI dan SK. SI dan SK. Maka nilai primary key SI dan SK ini secara normal tidak boleh diubah atau dihapus. Saya contohkan, misalnya SI dijadikan TA. Saya pindahkan kursornya. Kembali muncul pesan yang menyatakan bahwasanya perubahan akan menyebabkan konflik. Kenapa? Karena SI sedang digunakan sebagai foreign key di relasi mahasiswa. Seperti itu. Baik, saya kembalikan, atau SK, saya ganti misalnya jadi SA, saya coba pindahkan kursor, kembali ada konflik. Kenapa? Karena SK digunakan di sini. Bagaimana jika saya ganti TI, di mana TI tidak digunakan pada relasi mahasiswa, diganti TA, mestinya akan berhasil. Lihat, berhasil diubah, karena TI tidak digunakan sebagai foreign key di relasi mahasiswa. Baik, demikian integritas referensial. Mudah-mudahan bisa difahami.